Sejak ideologi Zionisme muncul di Palestina menyerukan pembentukan negara Israel, Israel mengambil tanah rakyat Palestina pada tahun 1948. Mereka mengusir 800.000 orang keluar dari Palestina, membunuh 15.000 orang, serta menghancurkan 418 desa dan kota. Upaya pembunuhan, pembantaian, dan pembersihan etnis terus dilakukan Israel. Rakyat Palestina tidak memiliki senjata memadai untuk melawan. Nakba sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum tahun 1948. Pada tahun 1799, pasukan Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte berusaha menguasai Palestina dengan mengepung kota Akka. Ketika itu, Napoleon berkata kepada orang-orang Yahudi, kini saatnya mereka merealisasikan angan-angan untuk mendirikan sebuah negara di Palestina. Rencana Prancis menguasai Palestina ini diteruskan oleh sekutunya, yaitu Inggris, yang menjadi negara superpower pertama di dunia ketika Perang Dunia Pertama meletus. Pada tahun 1850, Menteri Luar Negeri Inggris meyakinkan Sultan Utsmani atau Sultan Murad V untuk membuka Palestina bagi imigran Yahudi. Sekitar 3.000 Yahudi bermigrasi ke Palestina pada masa pemerintahan Kerajaan Utsmani. Gelombang migrasi bangsa Yahudi ke Palestina semakin lama semakin banyak. Sejak tahun 1920, orang-orang Yahudi melakukan perpindahan ke Palestina secara besar-besaran dan berkelanjutan. Keberadaan orang-orang Yahudi yang awalnya hanya berstatus tamu di Palestina, kemudian menjadi tuan rumah tak terlepas dari peranan Inggris yang mengeluarkan deklarasi Balfour yang berisi dukungan dan pengakuan penuh atas kedaulatan Israel. Resolusi PBB atau Partition Plan pada tahun 1947 melatar belakangi pembantaian yang terjadi pada tahun 1948. Sehingga Yahudi mendapatkan 52% tanah milik Palestina. Bangsa Palestina dan dunia Arab tentunya menolak mentah-mentah atas pembagian tanah sebagaimana resolusi tersebut. Tidak kehabisan cara, Israel kemudian melaksanakan Plan Dalet yang bertujuan untuk mewujudkan resolusi tersebut. Plan Dalet merupakan rencana militer yang bertujuan menghancurkan dan mengurangi populasi Palestina sekaligus merampas tanah-tanah mereka. Rencana tersebut secara terperinci menyebutkan tugas yang harus dilakukan tentara untuk menguasai Palestina. Nakba tidak berhenti pada tahun 1948 atau beberapa tahun sesudahnya. Pengusiran dan pembunuhan untuk menghilangkan etnis Palestina ini masih berlangsung hingga detik ini. Setidaknya terdapat 3 strategi utama pembersihan etnis oleh Israel. Nakba pada tahun 1948, Naksa pada tahun 1967, blokade Gaza pada tahun 2005. Tak hanya ketiga perang tersebut, masih banyak agresi militer Israel yang telah memorak-porandakan Palestina. Perang tidak hanya mengakibatkan kematian, luka fisik, atau kerusakan infrastruktur, tetapi juga menyisakan trauma dan luka mendalam terutama pada anak-anak. Adapun krisis ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran Palestina. Israel menerbitkan undang-undang untuk mengatur kewarganegaraan. The Law of Return pada tahun 1950, The Citizenship Law pada tahun 1952, dan The Citizenship and Entry into Israel Law pada tahun 2022. Israel juga menerbitkan 3 tipe status identitas untuk penduduk Palestina berdasarkan wilayah dan hak-hak yang diberikan dengan membedakan warna dari kartu identitas tersebut. Kartu identitas warna merah diberikan untuk penduduk jalur Gaza, warna oranye untuk tepi barat, dan biru untuk Al-Quds Timur. Oleh karena itu, penduduk Palestina tidak bisa bebas bepergian meski masih dalam wilayah Palestina. Israel juga memberlakukan hukum yang berbeda di wilayah-wilayah Palestina. Di Al-Quds, Israel menerapkan hukum sipil, sedangkan di wilayah tepi barat dan Gaza, Israel memberlakukan hukum militer.
Pada tahun 1950, Israel menerbitkan Absentee Property Law, sebuah undang-undang yang dapat melegalisasi penjarahan tanah milik rakyat Palestina yang terpaksa mengungsi pada tahun 1948. Selain itu, Israel juga mengeluarkan The Land Law Acquisition for Public Purposes, atau undang-undang yang memungkinkan Israel merampas tanah penduduk Palestina dengan dalih untuk kepentingan umum. Akibatnya, penduduk Palestina terpaksa membangun rumah tanpa izin, meski di sisi lain Israel telah menyiapkan regulasi untuk menghancurkan rumah penduduk Palestina yang tidak memiliki izin bangunan. Nakba yang berkelanjutan menyisakan krisis kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Krisis ini terjadi bukan karena bangsa Palestina tidak mampu menata ekonomi atau mengelola sumber dayanya dengan baik, melainkan karena mereka dimiskinkan. Meskipun telah berbagai strategi pengusiran yang dilakukan Zionis, penduduk Palestina masih tetap memilih bertahan di tanah airnya meski dalam situasi kehidupan yang amat sulit. Selain itu, 2 juta penduduk Palestina yang berstatus sebagai pengungsi dan terpaksa berdiaspora tidak pernah memadamkan cita-cita mereka untuk kembali ke tanah airnya. Untuk itu, sebagai bagian dari usaha untuk menguatkan rakyat Palestina, Adara Relief Internasional menghimpun dana kebaikan rakyat Indonesia untuk disalurkan ke penduduk Palestina secara tepat sasaran dan amanah. Sepanjang 2021, Adara Relief Internasional telah memberikan santunan terhadap 1043 anak yatim di berbagai wilayah di Palestina, bantuan pendidikan terhadap 1137 anak Palestina, serta memberikan bantuan makanan pokok kepada 13.837 penduduk Palestina. Sementara itu, dalam rangka meringankan penduduk Gaza yang menderita akibat blokade dan agresi, pada 2021, Adara telah menyalurkan bantuan kesehatan bagi 37.123 penduduknya. Adara juga memberikan bantuan kesehatan kepada lebih dari 7.200 orang di wilayah Palestina lainnya. Nakba masih akan terus berlanjut, karena berdasarkan laporan PBB, Israel tidak memiliki keinginan untuk mengakhiri penjajahannya. Masyarakat sipil dunia diimbau oleh PBB untuk bersama-sama menyuarakan upaya penegakan keadilan bagi Palestina dan penghentian penjajahan oleh Israel. Nakba harus dihentikan, bukan hanya demi bangsa Palestina, melainkan juga demi hadirnya perdamaian bagi seluruh insan dunia.